Pemirsa dulu sekarang tidak perlu berpikir jauh untuk bisa menemukan sensasi kacang almond pada sepotong kue. Ya, cukup dengan menikmati cake bantet yang satu ini, brownies. Sejak pertama kali muncul ke publik tahun 1893, kue panggang ini sudah hadir dengan taburan kacang almond di atasnya. Dalam perjalanannya, hidangan penutup berbahan dasar tepung, mentega, gula, telur, serta coklat leleh ini mulai mengalami modifikasi. Mulai dari proses mematangkannya dengan cara dikukus, hingga ragam tambahan rasa serta taburan topping. Pengembangan brownies tak sampai di situ. Kue coklat yang dulunya dinikmati langsung fresh from the oven alias masih hangat, sekarang hadir lagi cara yang baru, yaitu fresh from the freezer. Dari resepnya si brownies untuk frozen browniesnya ini, kita emang lebih banyak olahan dari coklatnya. Jadi ketika walaupun mau dibekuin berapa lama, dia nggak bakalan keras gitu, karena emang secara kimia atau fisikanya lah, itu ketika coklat kena tangan kan dia pasti akan meleleh. Jadi makanya ketika kalau kita udah brownies ini kita bekuin, itu bakalan lumer juga ketika masuk mulutnya, akan keras gitu. Sekalipun berinovasi dalam gaya dan rasa, wanita yang memulai usaha brownies pada September 2014 ini tetap mempertahankan penggunaan almond. Terbukti hampir di setiap produknya, brownies topping almond ini tak pernah absen. Hal ini dilakukannya bukan tanpa alasan. Dari yang sejarah yang aku baca, dari berita-berita yang pernah aku dengar lah, emang brownies itu menjodohnya sama almond sih gitu. Dan emang kalau almond itu udah masuk ke panggangan, kita makan itu rasanya crunchy banget, garing gitu, enak sih. Jadi kayak yin and yang kali ya, balancing gitu. Jadi orang mungkin selain dapat enaknya dari browniesnya itu juga dapat seratnya dari almondnya. Beralih sejenak dari frozen brownies. Jika frozen brownies yang memiliki bahan, proses, hingga takaran yang sama dengan brownies panggang pada umumnya, kreasi yang satu ini lebih minimalis. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah telur yang lebih sedikit. Kira-kira seperti apa ya hasilnya? Dari proses pembuatannya sepintas tidak ada yang berbeda. Urutan mencampur bahannya pun sesuai dengan gaya klasik. Tapi disinilah letak perbedaannya pemirsa, saat proses pencetakan. Kalau kunisnya ini dibikinnya itu, cookies browniesnya itu kita tipisin tapi jangan terlalu tipis juga. Kalau terlalu tipis dia akan cepat patah, tapi jangan terlalu tebal juga. Ketika dia tebal dia bakalan alot gitu, agak alot-alot gitu. Makanya harus sering banyak percobaan sih sampai bisa dapetin yang tipisnya yang pas. Sudah bisa ditebak kira-kira akan jadi seperti apa? Iya, cookies brownies. Setelah keluar dari panggangan, nantinya kepingan brownies akan mengeras seperti ini. Ini baru benar-benar beda pemirsa. Jadi pertama kalinya saya nyobain yang namanya adonan brownies tapi rasanya cookies. Itu benar-benar crunchy. Apalagi ditambahkan ada almond sebagai toppingnya. Ya memang karena pada hakikatnya nih brownies itu kan toppingnya dari awal, dari dulu sampai sekarang nih adalah almond. Nah, mungkin pemirsa bertanya-tanya, kenapa saya dari ngomongin brownies tiba-tiba nyambungnya ke macarons? Apalagi dua kudapan ini kan berasal dari negara yang berbeda. Tapi ternyata ada kesamaannya nih, karena sama-sama menggunakan almond. Kalau tadi brownies itu menggunakan topping almond. Nah, kalau untuk macarons, bahan dasar pembuatannya adalah menggunakan tepung almond. Dan itu terjadi dari dulu hingga sekarang. Karena kalau nggak menggunakan tepung almond, yang ada nanti nggak bisa keras di luar dan chewy di dalam. Seperti ini pembuatannya. Melihat warna-warninya, siapa yang sanggup menolak kudapan yang satu ini? Yes, macaron.
Kue ini menjadi terkenal di kalangan kerajaan Perancis, yaitu Raja Henry II. Jika dulu merupakan makanan para bangsawan saat sore hari, kini makaron sudah dapat kita temui hampir di seluruh negara, salah satunya di Indonesia. Kue yang baru saja merambah ke seluruh mancanegara ini memang mayoritas dijual dengan harga menengah ke atas. Makaron berasal dari Perancis yang artinya bubuk halus. Sesuai dengan namanya, ketika dimakan pun makaron ini langsung lumer loh di mulut. Rahasia di balik tekstur halus dan lembut tak lain karena pengaruh bahan dasarnya yang terdiri dari gula, tepung almond, serta telur. Warna-warna makaron yang beragam dan cantik ini biasanya disesuaikan dengan rasanya. Misalnya, pink lekat dengan rasa stroberi, kuning dengan rasa lemon, orange yang identik dengan rasa jeruk, dan berbagai macam rasa lainnya. Nah pemirsa, untuk proses memanggangnya harus berada di suhu 150 derajat Celcius agar benar-benar matang. Nah, bagi Anda yang bosen dengan bentuk makaron yang mirip mini burger, bisa kok dikreasikan ke berbagai bentuk atau karakter sesuai keinginan kita. Mulai bentuk Spider-Man, karakter kucing, serta beberapa karakter lainnya. Tapi tentunya tanpa meninggalkan kekhasan rasanya ya. Saatnya pamit ya, jangan lupa saksikan dulu sekarang yang tayang setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 pagi hanya di Trans 7.